Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini meskipun jaringan internet yang kurang stabil karena kondisi cuaca yang tidak mendukung, tetapi kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu di board 2 di LMS ini untuk melakukan aktivitas kita sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu sesi praktik coaching. Nah, selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja untuk sesi pertama coaching antara Bu Dewi dengan saya. Kemudian dilanjutkan coaching antara Pak Hasriyadi dengan Bu Dewi, kemudian Pak Hasriyadi dengan saya. Nah, untuk sesi pertama ini itu coaching antara saya dengan Bu Dewi, di mana yang bertindak sebagai coach adalah saya, coachi Bu Dewi. Mungkin seperti itu ya. Selamat sore Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Bu KS. Alhamdulillah kabar saya baik. Iya, alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Dewi? Iya Bu KS, saya ingin sharing atau berdiskusi bersama dengan Ibu KS. Akhir-akhir ini Bu KS, dari hasil pengamatan saya menjumpai peserta didik saya itu kurang termotivasi untuk kegiatan belajar. Sehingga hasilnya Bu KS, saya menjumpai pada saat saya memeriksa hasil ulangan, ada beberapa peserta didik yang memperoleh nilai di bawah KKM Bu KS. Seperti itu Bu Oh, KS. oh Iya. begitu ya. Eh, apa saja tujuan akhir yang ingin Ibu Dewi capai dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin ketika saya bisa berdiskusi dan berbincang dengan Ibu KS, saya bisa menemukan solusi bagaimana motivasi belajar peserta didik saya itu dapat meningkat, Bu KS, sehingga diperoleh seluruh peserta didik secara klasikal dapat mencapai KKM hasil ulangannya. Begitu, Bu KS. Oh, begitu ya. Ya, Bu Dewi, dari skala 1 hingga 10, berada di level berapa Ibu Dewi sekarang dalam hal pencapaian tujuan Ibu? Kalau dilihat dari hasil pengamatan dan observasi saya dalam kelas Bu Kasya dan melihat hasil eh, penilaian yang telah saya lakukan, di situ pencapaian saya dalam skala 7 sampai 8 Bu KS. Oh, iya. Kemudian, Ibu Dewi, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang sudah saya lakukan adalah tentunya saya senantiasa melakukan observasi Bu KS ya untuk melihat perilaku peserta didik saya sehingga saya memperoleh gambaran, oh ternyata motivasi belajarnya menurun. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah untuk penilaian Bu KS ya. Begitu saya menjumpai peserta didik yang tidak tuntas hasil belajarnya, tentunya hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan remedial. Namun ternyata setelah dilakukan remedial masih juga eh, ada beberapa peserta didik lagi yang belum tuntas Bu KS. Jadi sudah ada beberapa hal yang saya lakukan Bu KS. Tentunya yang pertama tadi saya melakukan refleksi hasil pembelajaran Bu KS. Kemudian yang kedua untuk peserta didik yang di bawah rata-rata saya juga sudah melakukan remedial. Begitu Bu KS. Baru dua upaya yang saya lakukan. Oh, begitu ya. Jadi refleksi dan remedial. Baik, Bu. Jadi mari kita bahas bersama eh, terkait strategi untuk meningkatkan motivasi belajar murid sehingga murid itu bisa antusias dan fokus dalam belajar sehingga nilai ulangannya nanti bisa memenuhi standar KKM. Kalau boleh saya simpulkan, anak-anak di kelas yang Ibu ajar itu nilainya di bawah KKM karena pada saat proses pembelajaran murid kurang antusias, jadi motivasi belajarnya juga rendah. Menurut Ibu,
apa ada metode lain yang dapat membuat anak-anak tertarik terhadap pembelajaran yang Ibu berikan? Baik, siap Bu KS. Selama ini metode yang saya gunakan masih tergolong konvensional Bu KS. Saya terkadang masih apa ya? Masih menggunakan metode belajar konvensional. Misalkan saya memberikan buku, kemudian meminta peserta didik untuk melakukan eksplorasi konsepnya melalui buku tersebut. Ya, di situ saya mungkin bisa memahami bahwa motivasi peserta didik saya mungkin bisa jadi rendah karena faktor tersebut, Bu KS. Oh iya, jadi Ibu masih menggunakan metode konvensional, memberikan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah itu sudah bagus Bu. Mungkin ada hal lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan hasil belajar murid Bu. Siap, Bu KS. Selanjutnya saya berinisiatif, Bu KS, akan hal pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi gaya belajar peserta didik saya, sehingga saya memperoleh profil gaya belajarnya. Misalkan ada yang visual, ada yang audio visual, ada kinestetik. Benar Bu KS bahwa kalau kita pakai buku mungkin itu cocok untuk yang suka visual Bu KS. Tapi yang dua tadi mungkin yang audio visual dengan kinestetik saya belum mampu mengakomodasinya. Seperti itu Bu KS. Oh ya, jadi Ibu sudah memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan gaya belajarnya, misalnya untuk yang visual, auditori dan kinestetik. Ya itu bagus sekali Bu. Dengan ide Ibu tadi, apa hal itu bisa membantu merubah anak-anak untuk lebih fokus, kemudian motivasi belajarnya meningkat? Kalau menurut saya pribadi Bu KS dari hasil observasi seharusnya dan semestinya metode tersebut bisa digunakan untuk sebagai salah satu cara atau alternatif untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan penilaian hasil belajar peserta didik, Bu KS. Oh, begitu ya. Kemudian itu apa yang Ibu sampaikan itu sudah bagus. Berapa lama waktu Ibu butuhkan untuk membuat anak-anak antusias dan fokus dalam pembelajaran sehingga nantinya hasil belajarnya meningkat, Bu? Iya, saya juga sudah mulai merancang bahwa waktu yang diperlukan tentulah itu apa ya, harus terukur Bu KS ya, apalagi kita sebagai guru, kita sebelum melaksanakan pembelajaran tentunya yang kita harus rencanakan adalah eh, modul ajar kalau untuk kurikulum Merdeka. Nah, di modul ajar tersebut saya akan berupaya mengalokasikan waktu kalau untuk pembelajarannya di RPP tentunya atau di modul ajar sudah ada Bu Kais ya. Tapi Iya, kalau untuk mengidentifikasi semisal profil gaya belajarnya tentunya itu seperti disampaikan Bu Kais bahwa perlu dilakukan asesmen diagnostik ya Bu Kais atau asesmen iya, di awal pembelajaran. iya, Nah, ini perlu direncanakan ulang kalau dilakukan pada saat pembelajaran itu tentunya memakan waktu. Jadi ini saya berupaya, ini nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman guru bisa dilakukan atau dilaksanakan di awal semester BKS pada saat tes awal bagi peserta didik. Seperti itu BKS. iya, bagus sekali. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Kalau dari pengukuran tentunya ini kan yang dinilai tentunya harus bisa terukur Bu KS ya. Terus Iya, ada data pasti. Kalau dari motivasi belajar tentunya saya pribadi akan melakukan observasi melalui atau menggunakan lembar observasi pembelajaran. Di situ saya akan melakukan pengamatan atau berkolaborasi dengan rekan lain atau observer eh, untuk meminta bantuan mengobservasi sejauh mana
perkembangan atau peningkatan motivasi belajar dari peserta didik saya. Kemudian kalau kita melihat hasil belajarnya, tentunya ini berkaitan dengan hasil belajar formatif dan sumatifnya Bu KS ya. Mungkin di Iya. situ saya akan menggunakan soal-soal yang lebih eh, terukur sehingga mampu mengukur eh, kompetensi atau pencapaian belajar dari peserta didik saya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Begitu Bu KS. Iya. Dari apa yang Ibu paparkan tadi, sebenarnya Ibu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian dari diskusi kita hari ini, komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana aksi yang telah Ibu buat? Baik. Saya berkomitmen Bu KS ya bahwa saya akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan peran saya sebagai pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik saya dan tentunya hal tersebut akan berimplikasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Tentunya kalau peserta didiknya antusias atau bersemangat belajar, mereka akan tampak senang, bahagia ketika mengikuti kelas belajar saya. Ketika mereka bahagia ataupun senang, mereka akan lebih apa ya? Lebih termotivasi, lebih bergembira. Jadi Iya. pengetahuan atau transfer ilmu yang saya berikan, saya berharap bisa maksimal kepada mereka. Sehingga harapannya ketika peserta didik tersebut dapat secara maksimal menerima transfer pengetahuan, peserta didik tersebut akan mengalami peningkatan hasil belajarnya. Semisal kalau mereka mudah memahami, tentunya pada saat pengukuran atau asesmen formatif ataupun sumatif, harapannya ketika pengetahuannya meningkat, hal tersebut dapat berimplikasi terhadap peningkatan hasil belajar yang diraih peserta didik, Bu KS. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Kemudian, siapa yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen tersebut? Yang pertama tentunya saya minta dukungan penuh dari Bu KS. Harapannya apa yang saya lakukan ini dapat terus dibantu, ibaratnya dibimbing, terus diberi Iya. pencerahan atau terfasilitasi yang menjadi kebutuhan saya dalam eh, proses peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik saya. Dan yang kedua tentunya saya akan berkolaborasi Bu KS dengan rekan-rekan guru yang lain tentunya untuk melihat bagaimana gaya belajar atau profil belajar peserta didik akan lebih mudah ketika kita mampu berkolaborasi dan apa ya Sharing. memadukan Iya. pemahaman, iya sharing dengan teman-teman Bu KS, gitu Bu KS, Iya. dan berupaya untuk lebih memahami dan mendalami karakteristik dari peserta didik di kelas saya Bu KS, gitu. Iya. Eh, itu sangat baik sekali, Bu. Jadi bisa dilakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, jadi bisa saling sharing bersama ya. Jadi saya yakin Ibu pasti bisa menjalankannya dengan baik. Good luck ya, Bu. Siap Bu, siap. Iya. eh, dari apa yang kita diskusikan dari awal mengenai murid yang kurang antusias, kurang fokus, sehingga hasil belajarnya juga kurang meningkat, di mana rata-rata nilai ulangan dari murid-murid yang Ibu ceritakan tadi itu masih berada di bawah nilai KKM. Nah, berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kegiatan kita hari ini, Bu? Terima kasih Bu KS, luar biasa sekali setelah saya mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan saya terkait dengan apa yang saya alami dalam kelas belajar saya. Alhamdulillah saya sudah tercerahkan dari hasil diskusi bersama Bu KS. Alhamdulillah dari situ saya sudah memperoleh apa ya solusi terkait dengan
apa sebenarnya yang harus saya sesegera mungkin selesaikan. Sehingga saya berharap mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi bersama dengan peserta didik saya, Mas. Iya. Jadi alhamdulillah saya pun ikut senang juga Ibu bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri. Jadi seperti yang kita bahas bersama tadi, kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan saya juga selaku kepala sekolah. Jadi semua masalah itu tidak ada yang tidak ada pemecahan masalahnya, di mana ada kemauan di situ ada jalan ya Bu ya. Ya, Siap, jadi Bu KS. semangat ya Bu ya. Ibu Siap, pasti Bu bisa. KS. Iya, Oke. Terima semoga kasih, Bu nanti KS. iya sama-sama. Semoga nanti ke depannya anak-anak yang Ibu didik bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Amin, amin. Iya. Ya, Oke, semangat ya Bu ya. ya, Bu KS. Ya. Terima kasih, Bu Iya. KS, atas pencerahannya. Mudah-mudahan setelah diskusi ini saya langsung bisa melakukan aksi nyata untuk memperbaiki atau berbenah sehingga apa yang menjadi permasalahan seperti Bu KS sampaikan tadi bahwa tidak ada permasalahan tanpa solusi asalkan kita mau tergerak, bergerak dan menggerakkan Bu KS seperti itu. Iya, Ya. sesuai Terima moto kasih banyak guru Bu KS penggerak. ya. Iya, sama-sama. Iya, eh, kita saling menyemangati ya, Bu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya menanggapi dari coaching yang dilakukan oleh Ibu Mawartin terhadap Ibu Dewi. Yang pertama adalah dari sisi waktu cukup bagus, kurang lebih 18 menit. Yang kedua, pelaksanaannya kalau saya menyimak antara coach itu telah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Ya, yang pertama di mana tujuan coaching itu telah disepakati bersama antara coach Ibu Mawatin dengan Ibu Dewi terkait dengan kurangnya prestasi belajar. Nah, kemudian dalam hal identifikasi, coach mampu menemukan kemudian mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Namun Ibu Dewi juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Jadi artinya kedua belah pihak antara coach dengan coachee telah sejalan dan seirama. Terus yang ketiga dalam hal rencana aksi juga saya menyimak dengan seksama bahwa ada satu keinginan besar dari Ibu Dewi untuk melakukan pembelajaran yang betul-betul mampu memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya sehingga terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, begitu pula dari coach telah memberikan apresiasi yang besar kepada seorang guru, dalam hal ini coach Ibu Dewi, bahwa ada keinginan besar ya untuk melakukan pembelajaran yang baik dan benar. Terus yang terakhir yaitu terkait dengan alur tanggung jawab. Ya. Jadi saya nampak di dalam coaching tadi tanggung jawab yang diinginkan Ibu Dewi telah melaksanakan pembelajaran yang bisa meningkatkan kualitas anak didik, mulai dari sikapnya, pengetahuannya, termasuk keterampilannya. Nah, di dalam
sesi coaching ini juga telah dihadirkan satu refleksi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berupa bagaimana perasaan ibu setelah kegiatan coaching ini. Nah, ini adalah satu suasana yang rileks ya, yang dihadirkan antara coach dengan coaching, sehingga akan muncul satu perasaan saling senang ya, jadi saling mendukung, saling kolaborasi ya. Saya kira itu untuk refleksi pada kesempatan ini. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sriagi masukannya. Iya. Terima kasih Bu KS atas bimbingannya, coachingnya. Iya, iya.